Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi ya ayah bunda anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan motivator kita, pembicara kita, Ustaz Adi Pamungkas, sarjana pendidikan. Yang saya hormati dan saya muliakan ayah bunda, wali, siswa kelas 9 MTS Al-Muhajirin tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian yang saya hormati Wakil Bidang Akademik Ibu Robiah, sarjana pendidikan. Wakil Bidang Kesiswaan Ibu Bunga Nurrahmah, sarjana pendidikan. Ibu Wali kelas 9 MTS Al-Muhajirin 9A, Ibu Suci Hani Anifah, sarjana pendidikan. Kemudian wali kelas 9B Ibu Ummu Kalsum Andi Lajeng, sarjana pendidikan. Dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru MTS Al-Muhajirin, dan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anakku siswa akhir atau siswa kelas 9 MTS Al-Muhajirin. Semoga kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda, anak-anakku semuanya, hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka muhasabah untuk anak-anakku kelas 9. Dan acara muhasabah ini adalah acara tahunan di MTS Al-Muhajirin yang khusus dilaksanakan untuk kelas 9 dalam rangka ikhtiar mempersiapkan diri diantaranya untuk menghadapi ujian akhir, ujian puncak, yaitu ujian madrasah, yang mana yang diuji adalah seluruh materi pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9. Maka perlu persiapan. Saking pentingnya acara ujian itu, maka diadakanlah acara muhasabah. Dan ini adalah bagian ikhtiar kita untuk mempersiapkan putra-putri kita menghadapi ujian madrasah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu menghitung, mengintrospeksi, mengevaluasi diri
untuk apa kita berada di dunia ini, untuk mencari apa di dunia ini, dan mau kemana kita. Nah, ini perlu evaluasi diri. Begitu juga ketika putra-putri kita mau menghadapi ujian, ini sudah 9 tahun di MTS Al-Muhajirin. Sudah sampai mana ilmu yang diperoleh? Sudahkah 3 tahun menuntut ilmu di MTS Al-Muhajirin ini berbekas? Itu khusus di MTS Al-Muhajirin. Sudah sejauh mana perubahan sikap, perubahan akhlak yang ada pada putra-putri kita selama 3 tahun belajar di MTS Al-Muhajirin. Nah, ini kita introspeksi hari ini. Kita hitung hari ini. Apakah banyak mainnya? Apakah banyak belajarnya? Apakah ucapannya lebih banyak yang baiknya, apa yang buruknya? Apakah amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan, khususnya selama di MTS Al-Muhajirin ini, lebih baik, apa sama saja, apa menurun? Maka hari ini insya Allah kita akan berusaha untuk muhasabah, untuk mengintrospeksi diri, sehingga nanti diharapkan anak-anakku lebih siap untuk menghadapi ujian. Karena ujian madrasah ini hanya bagian kecil dari ujian yang akan dilaksanakan, yang akan dihadapi oleh anak-anak kita semua. Maka di MTS Al-Muhajirin, di antara ikhtiar untuk mempersiapkan mental putra putri kita menghadapi ujian, karena ini adalah ujian akhir, diantaranya kita mengadakan muhasabah. Kemudian ada pendalaman materi yang selama ini di kelas sudah kita laksanakan dan masih kita laksanakan. Insya Allah tinggal besok hari Jumat untuk pendalaman materi. Setelah itu hari Senin tanggal 5 anak-anakku sudah mulai masuk ujian madrasah. Maka jangan sampai ada satu siswa menghadapi ujian ini santai saja, biasa saja. Apalagi kalau menyepelekan, jangan sampai. Karena apapun yang kita hadapi, anggaplah itu adalah suatu yang sangat besar, sangat penting. Dan hanya orang-orang penting yang tahu akan kepentingan. Dan hanya orang-orang yang besar saja yang tahu bahwa ujian yang akan dihadapi itu adalah suatu yang besar, yang menentukan langkah kita. Nah, insya Allah ini Bapak Ibu Dewan Guru hadir semua. Kita akan berdoa bersama nanti dipimpin oleh motivator kita Ustadz Adi Pamungkas. Insya Allah beliau ini sudah kenal lama, udah baru ketemu. Beliau ini satu kamar, satu kelas, satu pondok dulu sama saya. Cuma kalau beliau lebih beruntung, beliau jadi motivator. Ya, beliau ilmunya lebih tinggi. Nanti anak-anakku semua ikuti muhasabah ini, ambil ilmu dari beliau, terapkan dalam kehidupan, terkhusus dalam menghadapi ujian, sehingga nanti dalam menghadapi ujian kalian betul-betul siap secara lahir dan siap secara batin. Nah, sengaja nih ayah bunda duduk di kursi, karena Bapak Ibu guru nanti mendesain dia putra putrinya nanti sungkeman sama ayah dan bundanya. Kalau perlu nangis silakan nangis, ya, jangan, tidak perlu
malu ya, kalau memang perlu nangis. Ayah bunda kalau memang perlu nangislah untuk mendoakan putra putrinya. Jadi kita hari ini akan menghitung, mengevaluasi, muhasabah diri sejauh mana putra putri kita sudah belajar di MTS Al-Muhajirin ini. Dan mudah-mudahan dengan muhasabah ini putra putri kita bisa menjadi lebih baik dan siap untuk menghadapi ujian madrasah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk anak-anakku. Ikuti ya apa yang nanti disampaikan, apa nanti yang diberikan, ikuti dengan penuh kesungguhan. Ya, insya Allah 1 jam ke depan kita akan mendapatkan materi yang sangat berharga yang tidak kalian dapatkan saat kalian duduk di dalam kelas. Insya Allah. Maka semuanya niatkan ke sini untuk menuntut ilmu. Jadi niatkan untuk menuntut ilmu. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah atas sambutannya. Memasuki kepada acara inti pada pagi hari ini, yaitu muhasabah dan doa bersama kelas 9 MTS Al-Muhajirin tahun ajaran 2024-2025 angkatan ke-35 yang akan dibawakan oleh narasumber yang telah hadir di antara kita. Mari kita persilahkan Al-Ustaz Adi Pamungkas, Sarjana Pendidikan, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum. Cek. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala nabiyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir ila akhiril ayat. Hadratul mukarramun, hadratul mukarramin yang kami hormati, kepala sekolah kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Kita doakan guru-guru MTS Al-Muhajirin panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan keturunan soleh dan soleha. Yang belum PNS diangkat PNS, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Dan saya doakan juga wali murid yang hadir. Kita doakan ayah bunda kalian panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa berangkat umroh setiap tahun. Kita doain bapak ibu kalian rezekinya berkah, karena nyekolahin anaknya di MTS Al-Muhajirin. Ya, yang punya anak SD masukin lagi MTS Al-Muhajirin lagi. Yang punya anak TK SDIT lagi. Alhamdulillah. Ini pesan sponsor, Pak. Kita doain juga anak-anak remaja kita sehat walafiat, panjang umurnya, bisa berangkat ke Mekah, sampai ke Madinah, udah besar kuliah, hidupnya berlimpah, bangun madrasah, senang sedekah, udah gede beli sawah, nanti punya anak dari orang tua yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal.
Alamin. Saya mau nanya dulu anak yang terbaru sama bapaknya. Mana anak yang hebat? Ya Allah, takut amat tuh jawab Tom. Lu tinggal di Jakarta, masa kagak ada suaranya? Ini juga udah cakep, soleha, ganteng, soleh. Suaranya dikeluarin sesuai dengan nadanya. Mana anak yang hebat? Ini anak yang hebat. Mana anak yang keren? Ini anak yang keren. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Oke, sekarang sama bapaknya nih, gue pengen denger nih. Sama bapaknya suaranya ada kagak nih? Udah ngopi belum nih gitu ya? Mana Mama Soleha? Nah, cakep. Mana ayah yang keren? Ini nih. Kenapa kalau ada yang namanya parenting yang datang emak-emak, bener nggak? Bapaknya kemana? Tugas dalam Al-Quran, bapak punya 12 tuh tugas berat untuk mendidik anak. Mak, kenapa mak? Bapak-bapaknya cuma dikit, kenapa? Mak mulu yang nongol, kerja bapaknya. Sibuk bener. Romanya duitnya miliaran ya. Ini ada Pak Haji di sini ya. Iya, saya kalau diundang parenting, saya mendingan ibu di rumah. Saya yang datang. Kenapa? Ibunya akan ngomong secara jujur, gurunya akan ngomong secara enak. Benar Bu? Iya, ini bapak-bapaknya cuma kita tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 10 orang Pak. Dikeroyokin emak-emak semuanya, kalah kita. Oke, dijawab lagi ya. Mana mama yang soleha? Yang mana? Di mana? Saya nggak tanyain bapaknya dah. Suaranya mandua. Teriaknya demen banget kan? Oke, ikutin gerakan tangan saya, punya tangan kanan Bu. Anak-anak boleh angkat tangannya? Iya, digoyang-goyangin. Yang sebelah sini kelihatan kagak? Ya, rezekinya kalau kehalingan sama tembok dah. Iya, oke. Ya, ini adalah salah satu terapi orang sakit jiwa. Enggak bercanda, angkat bercanda. Telunjuk sama jempolnya disatuin kayak gini. Ya, ikutin kata-katanya ayah bunda dan anak-anak semuanya. Ya Allah, hari ini aku niatkan belajar, menyimak dan merasa Engkau anugerahkan fuad kami rasa yang tinggi untuk menambah kenikmatan, kehusyuan saat menghadapi ujian madrasah. Ya Allah, turunkan derajat kalau kami tidak patuhi semua kebaikan dari guru-guru kami. Kami lalai. Ya Allah, turunkan derajat kami. Ya Allah, naikkan derajat kami. Apabila kami belajar bersungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, bahkan kami patuh pada orang tua kami dan guru-guru kami. Ya Allah, jadikan kami Imam Syafi'i kecil, jadikan kami Ibnu Sina, jadikan kami Ali bin Abi Thalib, agar kami ya Allah dapat memberikan yang terbaik sebagai murid muhajirin. Ya Allah, jadikan orang tua kami yang memberikan pendampingan doa di saat sujud kepadamu ya Allah, agar jiwa kami tidak lagi lalai. Ya Allah, curahkan kasih sayang-Mu saat kami menghadapi ujian esok. Oke, diputar-putar Bu, diputar-putar nak. Oke, deketin, tempel di dagu. Dagu mak, dagunya mana dagu? Iya, ini jidat, dagunya di mari. Tuh, mama pada ketawa tuh. Ya Allah ya Rabbi, Bang Haji sampai merosot kemari. Iya, gurunya juga salah dagu. Ngakuin deh gurunya, alhamdulillah. Oke.
Lanjut apa lanjut? Oke. Saya mau pantun bilang cakep ya. Kue lapis dari ketan. Nggak nyangka badannya tipis jadi rebutan. Ya. Kata dia, gue nggak apa-apa. Jadi rebutan sama anak bini gue. Oke. Buat semangka di atas nampan. Nggak nyangka Kak Adi tampan. Kata bini gue mah, kata bini gue. Oke. Ada guru yang jomblo di sini? Oh, ada. Ya udah ntar kita amprokin sama bujangan di Cawang. Oke. Anak-anak izin kenalan dulu, boleh? Apa yang dikatakan tadi kepala sekolah, tidur bareng, cuman mandi aja kagak bareng gitu. Untuk kagak ini kepleset gitu. Tidur bareng, sekolah bareng, ya kan, ngorok bareng. Kalau di kelas ya dia yang pinter. Kalau saya tiduran tuh di atas munjit, kamus munjit tuh, ya kan. Kalau kata gurunya, si Adi tuh tidur mulu. Oh, tidurnya dia ikhtilamu kama ikhtilamu Imam Syafi'i katanya gitu ya. Seperti tidurnya Imam Syafi'i. Padahal guru ngomong mah kita kagak denger gitu ya. Nah, kalau beliau pintar, jauh dah gitu. Alhamdulillah beliau kepala sekolah dan juga sudah sarjana hukum S2. Barakallah. Tadi cerita dikit ya kan. Beliau juga mau punya anak 11 katanya, baru 1. Berarti kan kurang 10 lagi. Ya kita doain aja ya. 1 aja kata dia puyeng. Nah, makanya lo rasain. Nih saya mau nanya mama bawa pak bu yang punya anak 3 angkat tangan. Yang punya anak 3 angkat tangan. Oke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang punya anak 5. Masya Allah nih, gue udah tebak nih. Senior. Iya, yang punya anak 6. Nggak ada. 7 ada. Masya Allah 7. Nah, oke, yang punya anak 3, 2. Iya. 4 ada 4. Oh 4 ada. Oke. 6 nggak ada. 7 ada. 5 ada 5. Oh iya udah 5 ya. 1. Oke, siap. Jadi rata-rata dia pada senior udah didik anaknya udah gape ya, udah hatam, udah melotok. Jadi kalau saya ngomong ya mudah-mudahan nyambung gitu ya. Pak Bu izin sebelum ke adik-adik. Zaman sekarang zamannya teknologi. Bener nggak adik-adik? Saya mau nanya sama bapak dan ibunya dulu nih. Usia berapa anaknya dikasih handphone? SMP kelas berapa ya? Kelas 1. Ada yang kelas 2 SMP dikasih handphonenya? Dikasih apa dibeliin? Iya dibeliin juga gitu ya. Ada yang dari SD udah dibeliin? Ada. Jangan salahin ya mak bapak lu antara sayang sama nggak enak. Dan lu pasti akan mengatakan, "Mbak, itu tetangga aja udah punya handphone kelas 4 kagak dibeliin nih kita." Bener nggak? Ya kan kelas 4. Kelas 5 lagi, Mbak, itu handphone tetangga temen cakep banget, ganti handphone. Pak Bu, yang bikin handphone di Finlandia, di Austria dan segala macam negara-negara maju, Tiongkok, Cina dan segala macam, mereka punya kategori boleh main handphone nanti di usia 17 tahun. Anak kita udah gape, udah jago, udah ngelotok, megang handphone udah tahu, kalau ngehack udah tahu, kalau ini udah tahu. Mata-matain handphonenya lawan jenisnya udah tahu gitu kan, nggak pakai dimata-matain, temennya udah pada ngadu, tuh si Fitri itu dekat sama si Farhan, gitu kan. Tuh si Nurul tuh kemarin jalan tuh boncengan sama Rudi, ya Allah. Udah nggak pakai tuh yang namanya WhatsApp disadap, dia tahu temennya. Ini lagi nih, mama, Bu, kadang-kadang kita yang bikin sakit hati itu ya bukan karena orang nyakitin langsung, gara-gara ya orang pinjem duit sama kita ya, statusnya ya kita WhatsApp ke dia hanya centang 2 abu-abu, statusnya 5:30 dia udah di mall. Alhamdulillah kita bisa makan hot band bareng keluarga. Itu checklist abu-abu nggak dibaca punya ibu, itu sakit hati, bener gak Bu? Kagak centang biru tapi statusnya dia udah ke mall, bener Bu? Ada yang ngerasain begitu?
Gue pinjemin duit, lu ternyata belum bayar, lu main ke mall. Ya, nanti nih kita ngolah bagaimana hati kita damai, hati kita baik. Ya, ini putra putri yang luar biasa. Satu, kita mau belajar dari kehidupan. Saya banyakin cerita aja. Slide saya ya nanti dikit aja. Saya mau nanya mana anak. Nah, ada gelas gak? Ada gelas gak? Ada gelas gak? Nggak ada. Coba dah cariin gelas. Ini air kan ya? Ah, tuh boleh. Sini Bu. Pinjem ya. Ini gelas guru SDIT. Ya, pinjem. Bawa pulang ntar Pak. Nih, buat anak-anak. Kira-kira saya mau nanya, anak laki-laki jawab jujur. Bu, jawab nih anak laki-lakinya. Siapa yang kalau sholat sering ke masjid? 1, 2, jujur cuma 2, 3 sering ke masjid. Jadi ya kalau pulang sekolah kan kalau kita udah jam sore ketemunya maghrib, ketemunya isya. Nah minimal dah tuh subuhnya juga di masjid. Saya mau nanya anak perempuan, kalau anak perempuan sholat di masjid atau di rumah? Boleh nggak kalau ke masjid? Boleh. Dulu Aisyah radhiyallahu anha ketika datang ke masjidnya Rasul di Nabawi, karena belum ada tirai, maka begitu banyaknya ya khalifah, muhajirin dan segala macamnya. Jadi perempuannya merasa malu ngadu sama Rasulullah. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, ya udah yang perempuannya akhwatnya di rumah aja. Tapi sekarang sudah ada tirai, sudah ada hijab, maka jangan pernah tinggalin yang namanya masjid. Boleh nggak perempuan ke masjid? Boleh. Saya lihat di kampung-kampung kok nenek-nenek pada bisa ke masjid. Timbang kita Ramadan doang rame, betul nggak? Lah nenek-nenek di kampung loh, di Wonosobo saya ke Dieng kemarin, semua emak-emaknya pada sholat di masjid. Masya Allah. Maka saya mau nanya nih, kalau yang laki-laki sering ke masjid, lalu ada cerita seorang anak dia datang ke masjid, lalu dia bilang, ini filosofi air ya, Mak, saya kagak mau ke masjid lagi Mak. Emang apa deh? Mak, ternyata di masjid saya kirain orangnya beriman, orangnya suci, ngomongin orang Mak. Tuh, kata si anak, Mak, saya mau nggak mau ke masjid, tuh di masjid orang pada sibuk mainan handphone. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi? Tuh Mak, masa di masjid perang-perangan sarung Mak? Nah, yang ngeliatin. Akhirnya apa? Nah, besok kamu ke masjid. Terus aku ngapain? Kamu bawa air yang ibu isi tumpah atau tidak. Dan kamu pegang nih air, kamu kelilingin ke masjid. Terus kalau ada udah keliling, ya sudah, nanti cerita lagi. Dia keliling bawa air. Usahain nggak sampai tumpah. Dia keliling 1 kali putaran, dia keliling 1 kali putaran. Begitu yang ketiga ibunya manggil, dia selesai. Mak, aku udah puterin masjid. Iya. Aku mau nanya, ada nggak yang kamu dengar orang ngomongin orang di masjid? Gimana sih Mak? Aku kan lagi fokus bawa air ini supaya tidak tumpah Mak. Sekarang aku mau nanya lagi. Kamu lihat nggak ada orang yang main handphone di masjid? Enggak lah, aku kan fokus supaya air ini nggak tumpah, Mak. Oke, yang ketiga. Melihat nggak kamu di masjid ada orang yang berkata buruk, bermain handphone? Ya enggak juga, aku lagi fokus supaya bawa air ini nggak tumpah. Maka fokus pada tujuan. Apa yang ibunya katakan? Nah, ketika kamu fokus, besok kamu mau ujian, ketika kamu fokus, kamu belajar, ketika kamu fokus bawa bukunya. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman adalah kamu membaca buku kalian. Mau pergi kemana, bawa bukunya. Kecuali WC. Lu jangan baca buku tuh. Itu yang dibaca buku hadis lagi kan. Repot, nggak tahu adabnya. Nah, kalau kamu fokus pada tujuan, maka Allah juga akan memberikan jiwamu hebat, jiwamu jernih, jiwamu sebagaimana air yang kamu bawa nggak akan tumpah. Bu, Pak, banyak anak-anak sekarang usia remaja mulai galau, stres, gara-gara tidak fokus.
Kenapa? Karena sudah native. Native apa? Dia pegangnya bukan pada bukunya, tapi gadgetnya yang dia scroll, yang dia lihat, yang dia scroll lagi, yang dia lihat lagi. Bahkan dia mantau status temennya. Fikri, lu lagi galau ya? Kita cabut ya? Ya kali aja gitu kan. Ada yang namanya Fikri di sini? Nggak ada. Ya kan bahasa saya aja. Dilihat lagi. Aisyah, tumben, malu kemana? Makan seblak tuh depannya, kan gitu kan. Aisyah lagi galau, diajak makan seblak. Dibayarin lagi. Aisyah senang, happy. Tapi lupa pada tujuannya dia. Enggak ah. Bahkan ada yang mengatakan al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya, enggak akan datang kepada orang yang berbuat maksiat. Wallahi, ente coba-coba. Besok mau ujian nih 2 hari, ente maksiat, balapan motor, lu nggak sholat, lu nggak ngapa-ngapain, dan lupa akan takdirnya. Kita menjadi anak yang soleh dan soleha, banyak kejadian. Pak, Bu, saya ngisi kemarin di Johar Baru. Itu di Tanah Tinggi, bukan lagi zona merah. Ustadz yang ngomong ini zona hitam, Ustadz. Jangan ngomong tentang narkoba. Badarnya. Dan tawurannya itu kayak ekskul, seminggu 3 kali. Maklum. Iya, ekskul kan kadang-kadang bisa 3 kali. Tawurannya udah kayak ekskul. Sampai kasatwaknya, sampai lurahnya, sampai guru ngajinya, sampai yang punya ngurusin Petra, jadiin ini tempat majelis ilmu. Jadiin ini pendampingan buat mereka. KJP kalau ditabut, mereka udah susah. Tadi tuh begitu luar biasanya. Apa yang terjadi? Saya mau tarik benang merahnya. Emak bapaknya ketika dia hamil, bapaknya ngomelin emaknya. Ini anak usia baru 5 tahun. Begitu dia gede, tahu ngomel pembenaran. Hati-hati, Bu. Ini komunikasi. Bapak kalau suka bentak ibu lagi hamil, maka si janin juga akan surut dan dia akan rusak. Saya punya juga teman yang jago terapi. Ada anak usia 9 tahun cuman ngomongnya begini dia. Cuman gitu doang. Ada yang 11 tahun nggak bisa jalan gara-gara bentakan suaminya kepada ibu. Dan dianggap itu pembenaran. Anak psikologisnya kena, anak berkebutuhan khusus. Begitu saya tanya sama yang terapi, bisa diobatin, insya Allah. Ada anak yang speed delay ketika TK, bagian sininya nggak bisa nonjol, diterapi. Kenapa? Banyak faktornya dan segala macam. Apa yang terjadi dengan air yang dia bawa tadi? Maka si ibu mengatakan, nah, kalau hidupmu fokus kepada pembelajaran, kalau hidupmu fokus untuk pendidikan yang terbaik, kalau hidupmu fokus untuk nasihat yang terbaik dari ayah dan ibumu, maka kamu tidak akan pernah jatuh. Dan ikhtiar kita sudah maksimal, kita berdoa. Orang tua nih nak, sepertiga malam, kalian berangkat sekolah, sholat duha, ya, emak kalian sujud. Bu, kadang kita minta segalanya terburu-buru, tapi sujud kita tidak berlama-lama. Setuju? Mau ujian kapanpun, Bu, sujud kita tambahin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Nah, di Jepang gak punya Tuhan, nak. Ketika mereka berprestasi hebat, keren, sukses, begitu luar biasa, uangnya banyak. Tapi begitu menghadapi sakit hati, begitu menghadapi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, mereka bunuh diri. Belum lama tuh kemarin di daerah Palembang, mau ujian nak tahun lalu, anak putri diajak temennya, laki-laki 11 dibawa ke sawah, diperkosa, dimutilasi, dibunuh. Nauzubillah. Pak, Bu, jangan sampai anak kita remaja, pengawasan kita berkurang kepada mereka. Saya kemarin misi di beberapa SD.
ada yang kecolongan, ada yang dicabuli sama kakak kelasnya. Saya harus sampaikan ini. Kenapa anak SD, anak TK nggak pernah ada kejadian begitu? Karena pengawasannya begitu intens. Begitu SMP udah gede anak gua, begitu SMA udah gede. Kecolongan ketika dia kuliah di Jogja. Tuh, saya punya teman. Walaupun katanya 24 jam, bapak ibunya lupa dan percaya aja sama anaknya, tapi lupa menitipkan kepada Allah 24 jam. Maka ayo, saya nyampaikan ini buat saya juga. Saya punya anak masih di pesantren. Kelas 1 SMP-nya udah mulai dibully, dia ngadu ini. Begitu badannya gede, tinggi sama saya, ketinggian dia. Ya boleh nggak aku balas dendam sama yang kemarin dia jadi mudabil? Abang, kalau balas dendam, 2 hal. 1, abang akan menjadi orang yang dicap kriminal. Yang kedua, abang nanti bisa dikeluarkan dari sekolah. Cuman 2, abang mau dicap jadi orang baik, silakan. Jangan balas dendam. Kalau kamu balas karena tubuhmu besar, hebat, Masya Allah. Orang yang diintimidasi, badannya lemah, maka dia akan sakit. Dan orang tuanya pasti. Oh begitu, bapaknya juga alumni ngajarannya begitu untuk balas dendam. Tuh, panjang kali lebarnya. Qadarullah, antum semuanya dididik sama guru-guru dan pastinya orang tua yang terlibat, yang hadir begitu luar biasa. Bu, jawab nih pertanyaan saya punya hadiah bu. Hadiahnya sih emang kayaknya buat dapur ibu nih ya. Pokoknya saya ngambil aja di rumah. Habis lebihannya kemarin Ramadan banyak banget numpuk daripada saya taruh rumah gitu kan. Mubazir nih bu. Yang buat bapaknya juga ada ya. Jawab bu ya. Bu, kita tahu ada nabi sampai 25. Nabi Adam yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ya. Ada berapa pasang hewan yang naik kapalnya Nabi Musa alaihissalam? Angkat tangan. Jawab aja bu. Gue mau denger nih, mau ngasih hadiah ke ibunya. Ada berapa pasang hewan yang naik kapalnya Nabi Musa? Nggak ada tuh, itu doang bu maksudnya. Nggak ada. Nah, iya. Nih bu, ngopi bu, ngopi. Iya deh, tolong kasihin tuh ke ibunya nah. Nggak ada, saya pengen dengar jawabannya doang. Yang bikin kapal Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Ini kata dia, siapa namanya? Sultan. Nabi Nuh yang bikin kapal. Nih jawab nih. Mak-mak apa bapak boleh. Dalam 1 bulan ada yang memiliki 30 hari, dalam 1 bulan ada yang memiliki 31 hari. Ada berapa bulan yang memiliki 28 hari? 1. Iya betul. Salah bu jawabannya, belum ada yang betul. Semua bulan punya 28 hari. Bener gak? Bener gak? Iya, semua bulan punya 28 hari. Bengong-bengong dah lu. Mengerti aja belum bisa, tapi kita harus juga memahami. Karena buru-buru ya bu ya. 1 gitu ya. Ini buat anak-anak. Iya. Ingatnya Februari. Yang depan warna putih di jari kita namanya apa? Kuku. Yang depan di jari kita nama yang putih apa? Kuku. Kalau nenek manggil keturunannya dipanggilnya apa? Cucu. Kalau sapi minumnya? Air. Siapa yang jawab air? Sapi minumnya susu air nih. Ini kita mau cerita lagi, bahwa semuanya cerita. Yang tadi fokus pada tujuannya. Kalian besok ujian, maka baca bukunya diulang-ulang dan baca mending 100 kali dalam 1 kali waktu daripada 100 waktu sama 1 kali. Perbedaannya apa? Kalau 100 kali dalam 1 kali waktu, dalam 1 jam 100 kali baca, Masya Allah, nggak akan lupa. Imam Syafi'i mengatakan qayyid suduraka bihibalil wasiqah. Ikat, kalau yang udah kita baca tulis, diresum. Kenapa? Supaya ingat. Kalau udah ikatannya dengan tulisan, Masya Allah, itu bakalan melekat. Mau ujian, deg-degan itu udah biasa.
kalau nggak deg-degan jantung lu masuk ke rumah sakit. Bener gak? Deg-degan itu udah biasa. Yang jadi masalah nyontek, jujur apa enggak? Itu. Iya kan anak-anak udah zaman sekarang, zaman now enak. Naruh di paha, ya kan? Naruh di ketek, diperiksa nggak ada memorinya, keluar dan tercontekan kepean gitu ya. Bang, nyontek itu mah biasa bang. Tapi ketika kita belajar penuh dengan kerja keras, ya dalam mahfuzat dikatakan kalau kita belum merasakan lelahnya belajar, maka tidak akan pernah merasakan. Pasti kita akan menjadi anak yang bodoh. Kalau bapak emak kita mengatakan, bodoh lu nak, ngomongnya nggak ke muka, bodoh lu nak, ngomongnya ke tembok. Saya belajar tuh begitu bu, bodoh lu, ke tembok jangan ke anaknya. Entar dalam hati, ya Allah maafin ya lisan yang suka ngatain anak kita. Maka kalau kita nggak mau dikatakan anak yang bodoh, dan tidak ada anak yang bodoh kecuali mereka yang tidak pernah belajar. Yang kedua, saya mau nanya nih buat teman-teman semuanya. Ada penggaris panjangnya 45. Bagaimana caranya kelihatan pendek? Potong. Ada lagi jawaban yang lain? Patahin. Potong atau patahin. Ada lagi yang lain? Diapain? Dibagi dua, ditekuk. Penggaris ditekuk patah juga. Kecuali penggaris yang itu tuh, yang lembek gitu ya. Ada ibu yang punya jawaban lain, Bu? Pegang setengah. Oke, dipegang setengah biar kelihatan pendek. Oke. Jawaban yang lain ada lagi? Bu guru juga boleh jawab. Yang jawab nggak dapat hadiah, salah ya. Yang kedua, jawaban tadi betul juga. Patahin, atau tadi pegang setengah, atau tutupin pakai media lain. Jawaban yang kedua, ambil nak penggaris yang lebih panjang, yang 100 meter. Kira-kira kelihatan pendek gak yang 45 cm? Nah, ketika kamu besok mau ujian, ada anak atau ada teman yang mengatakan, udah, Susi nggak usah belajar, lu pinter, lu hebat. Ada anak yang menjatuhkan, udah kita nonton aja film Tabayun, ya kan? Ya kali gitu kan, mau menonton film Tabayun ya mama yang pada nonton kali, gitu kan? Atau film Jumbo, ya terlalu kecil ya, buat anak-anak. Tapi mama banyak juga yang nangis ngeliat film Jumbo gitu kan. Ada orang yang datang, dia paling hebat, dia paling oke. Pak Bu, saya ketika berbicara di eselon 1 di kementerian, saya nggak merasa saya paling. Saya lagi belajar dari peserta. Kalau saya mengatakan saya paling, Masya Allah, jatuhnya begitu luar biasa. Sama nak, yang kemarin kamu nilai hariannya bagus, semesterannya bagus, jangan merasa paling. Tuh, kita belajar dari Fir'aun, begitu luar biasa. Udah dikasih ujian, datang ke Nabi Musa. Begitu Nabi Musa mengadakan 2 tangannya, Allah kabulkan, besok nggak beriman juga. Tapi hebatnya siapa? Yang gedein Nabi Musa, istrinya punya iman yang tersimpan oleh Allah. Siapa? Asia. Begitu luar biasanya. Apa yang terjadi? Tetap ya, istri yang beriman tidak bisa mendakwahi suami yang begitu luar biasa. Akhirnya dia murka, dikejar. Nabi Musa sama Allah, "Wahai Musa, ketuk tungkangmu." Nggak nanya Nabi Musa, "Swear bisa bebelah lautan kan gitu ya?" Enggak, Nabi Musa nggak nanya gitu. "Gua ketok nih, kebelah kagak kan?" Enggak, karena iman. Firman Allah. Lalu ketika diketuknya, Bismillahirrahmanirrahim, itu terbelah tuh, biar ada efeknya dikit. Laut tuh kebelah, jalan. Begitu ketok lagi, wahai Musa. Tuh Fir'aun tenggelam. Amantu birobi Musa. Telat wahai Musa, mau beriman lu udah tenggelam. Nabi Fir'aun akhirnya
diabadikan, dilihat. Belum lama kemarin presiden kita salam ngucap atau nggak tahu sejarah tuh ya. Saya bangga saya punya patungnya Muhammad Atatürk. Ya Allah, presiden Turki yang zolim, yang matinya bangkainya sampai sekarang masih bau. Makanya tahu dengan ilmu. Yang pertama, yuk kita miliki 3 hal. Pertama adalah ilmu atau pengetahuan. Kalau nanti ujian kita sudah maksimal belajar tapi hasilnya biasa saja, atau teman-temannya sudah bisa ke aliyah yang kita inginkan, maka teman-teman patut punya ilmu, yaitu syukur, bukan mengeluh. Kenapa? Ilmu yang kita masukkan, otak kita kasih nutrisi yang terbaik dengan bacaan. Bahkan supaya ilmu itu kuat, ulama-ulama kita mengatakan, nak baca surat Al-Waqiah, nak baca surat Al-Mulk, nak baca surat Yasin, nak baca surat Ar-Rahman. 4 surat yang begitu luar biasa, yang mendampingi kita kehidupan sehari-hari. Kalau sudah hafal, Masya Allah, rezeki kalian. Di pelosoknya, saya baru pulang ke Bangka dari Bangka Belitung kemarin. Majelis talimnya biasa, tapi anak-anak santrinya usia 8 tahun sudah 30 juz. Nggak kelihatan. Kenapa? Hati orang tuanya dekat dengan Al-Quran. Anaknya, Masya Allah, sama. Mereka nggak perlu ikut yang namanya tahfidz yang ada di RCTI, tapi mereka bersyukur Qurannya begitu dekat dengan anak-anaknya. Apa yang dilakukan abi dan uminya? Wudu dan dia baca Al-Quran, wudu dan dia baca Al-Quran, wudu dia baca Al-Quran, wudu dia baca Al-Quran. Bahkan artinya mereka pahami, dia ulang-ulang, dia murojaah begitu luar biasa. Hei, Anda yang tinggal di Jakarta, seberapa sering Al-Quran kita pegang? Atau Al-Quran hanya menjadi display pajangan aja? Kalau Ramadan baru kita bersihin, kita pegang, kita buka-buka. Ada anak yang mungkin di sekolahnya belajarnya biasa saja, tapi karena cintanya dengan Al-Quran, Allah mudahkan pelajarannya dia dengan mudah. Saya ngisi kemarin di Depok, Saman, Pasir Putih. Ada anak yang ketika tasmi enggak apa, ada anak yang boro-boro pegang Al-Quran juga enggak. Ada anak yang mungkin murojaah enggak pernah setoran. Ketika tasmi ujung-ujungnya besok, Kiai boleh nggak saya ikutan ujian munaqoshah? Saya mau ikut ujian, Kiai boleh coba. Masya Allah, itu Al-Quran ngintilin. Saben orang yang baca dia masuk, saben orang yang baca murojaahnya dia masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Al-Quran begitu melekat, bukan hanya di lisan tapi di hatinya. Begitu munaqoshah, Quran yang dia baca, kayaknya minta teruskan ayat ini, minta teruskan ayat ini. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Kalau hari ini kita pernah meremehkan guru-guru kita, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, maka guru-guru kalian mungkin sudah memaafkan kalian. Kalau kemarin kita pernah marah sama orang tua kita, maka hari ini kita akan bermuhasabah. Kalau kemarin kita pernah banting kamar gara-gara mungkin gak diizinin sama ayah, kita langsung protes. Kalau kemarin mungkin kita pernah marah sampai mungkin ya barang yang ada di rumah kita lempar. Ibu kita cuma bilang, nak, ibu gak minta apa-apa nak sama kamu. Maka ada kisah yang begitu pilu. Seorang ibu menuliskan, nah ibu mau pergi sebentar ya, tolong nanti bersihin dan lap meja di depan. Nah ibu mau pergi sebentar, tolong ini cuci piring di belakang, tolong jemurin, tolong nanti lipetin baju yang sudah kemarin diangkat, tolong magicom ininya dicabut, dan tolong rumput di depan dipotong. Ketika anak itu baca, dan anak ini sudah dewasa, dia video call sama ibu. Assalamualaikum mami. Mami, aku baca nih ada tugas-tugas yang aku mau kerjain. Mi, boleh nggak aku liatin ke mami? Mi, aku udah tulis.
Aku cuci piring 10.000, aku jemurin 20.000, aku ngepel depan 25.000, aku lipetin baju 5.000, aku motongin rumput 15.000, dan aku ini sekian nih. Lalu maminya bilang, iya nak, kamu kerjakan, nanti mami pulang akan kasih uangnya. Yeay, bener ya Mia? Apa yang dia lakukan? Dia kerjain semua. Di total dia dapat kurang lebih 178.000. Ibunya pulang, Dek, tadi udah bersihin semua yang tugas-tugas mami berikan. Udah, ini uangnya. Dan ketika dia kasih uangnya, dia merasa senang, dia gembira. Wah, kasih. Yes, aku besok akan rajin kalau mami kasih dan ada uangnya. Tapi ibunya menyiapkan sebuah surat, lalu dibaca sama anaknya. Ibu punya surat nih, tolong kamu baca ya. Sini aku baca, aku bisa. Nah, ibu waktu dulu hamil kamu, dan ketika ingin melahirkan kamu, begitu dengan perjuangan yang begitu luar biasa, antara hidup dan mati. Ibu tidak pernah meminta apapun, yang penting ibu berdoa agar kamu hidup dan selamat menjadi anak yang diharapkan. Nah, ketika kamu kecil ibu menyusui kamu nak, dan ketika ibu menyusui tidak pernah berharapan atau tidak pernah meminta kelak nanti kamu dewasa akan membalas air susu ibu. Nah, ketika kamu sudah mulai beranjak 1 tahun 8 bulan, kamu berjalan tertatih-tatih dan jatuh, kamu menangis, ibu menggendong kembali, ibu tidak pernah meminta. Nah, ketika kamu ibu suapi, kamu pup sembarangan, ibu tidak pernah meminta. Nah, ketika engkau sudah mulai bisa jalan dan kamu bermain dengan teman-teman kamu, kamu sakit, bahkan kamu tidur, ibu jagai 24 jam, tidak pernah meminta apapun. Nah, ketika kamu mulai dewasa, bahkan kamu sakit, ibu tungguin sampai kamu besar menjadi anak yang kuat dan mandiri. Nah, ketika kamu mulai dapat mandiri menjadi anak yang hebat, catatan yang kamu inginkan dan dibayar, ibu bayar nak. Tapi tolong ya nak, kalau nanti suatu saat ibu sudah tidak ada nak. Kalau suatu saat nanti ayah udah gak ada nak, ibu hanya minta doain aku nak, doain ayah. Saya punya orang tua. Dan ini cerita nyata saya masih punya uang di kantong saya. Almarhum bapak saya lewat rumah yang saya tempati. Adi, punya uang gak? Buat apa be? Babe mau makan soto. Gak punya be. Padahal ada uang 11.000 di kantong saya. Apa yang terjadi? Babe saya makan soto tapi ngutang. Dan ketika saya datang ke tempat sotonya, Bang, babe lu kemarin belum bayar. Oh iya, kok aja bayar. Dan ketika saya sudah mulai kerja dan ayah saya kok lihat rumah nggak ada. Biasanya nongkrong ngopi. Tetangga saya tanya nggak ada yang tahu. Udah 2-3 hari. Ternyata dirawat di Persahabatan. Tetangga jauh ngomong, lu nggak tahu bapak lu sekarang di mana? Nggak tahu. Di rumah sakit. Hah? Babe gue gak sakit, babe gue kemarin nongkrong sama gue, ngobrol ngopi. Saya nyalain motor, saya susui. Saya jemput ibu saya untuk gantian, biar kami aja anaknya. Ketika ibu saya gantian, maghrib kita jalan lagi, nggak nemuin terakhir ayah saya. Abang saya jatuh, pingsan. Dan saya cuma bilang, ya Allah, gara-gara babe mau punya duit, mau beli makan soto, ya Allah saya anaknya gak ngasih. Ya Allah, ya Allah, kebaikan almarhum bapak saya begitu luar biasa ya Allah. Begitu indahnya. Yang saya sebutin di depan mayat begitu banyak kenangan baiknya. Lalu gak lama kemudian apa yang terjadi? 2014 ibu saya mau kerja, mau ngajar, abang-abang saya udah di kamar, nggak kelihatan ada sendalnya di
Mau kemana? Mau berangkat ngajar. Parkirin motor. Ibu di. Siapa sih yang tidak terusik ketika disebut ibu? Saya lihat di dalam, ya Allah, kok abang Bu udah di dalam kagak ada yang ngomong-ngomong. Ibu kenapa? Ibu stroke nih. Ibu gak bisa gerak sebelah kanannya. Ibu gak bisa lagi ngangkat dasternya. Ibu gak bisa lagi bergerak. Ya Allah, saya hanya ambil wudhu dan buka Al-Quran. Ya Allah, Engkau yang bisa menghidupkan, mengembalikan, dan menormalkan ibu saya. Berkata lain, semua bermusyawarah. Kalau gitu kita bawa aja ke rumah sakit. Kalau gitu kita pasang ventilator. Kita ridho, ya ridho. Semua anaknya datang, semua anaknya sholat, semua anaknya memohon. Dan kita talkin pelan-pelan ibu kita. Cuman satu, nah ayahmu begitu hebat dan luar biasa. Kalau hari ini nggak datang, mereka pasti berdoa. Cuman satu, nah ingat, ayahmu ketika ibu melahirkan dan kamu diperdengarkan kalimat thayyibah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamah sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu orang tua sama. Kita yang bisa, kita yang soleh diharapkan, kita yang begitu luar biasa talqin kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu hanya menangis air matanya, tidak bisa berucap apa-apa. Di Jumat jam 4 ibu saya didampingi semua anak-anaknya, semuanya bersyahadat ibu orang yang baik. Maka di buku saya tuliskan, buku Second Life of Change. Saya tuliskan itu kenangan-kenangan begitu luar biasa. Nah ini dia. Saya nulis buku Second Life of Change dan juga buku Keajaiban Cinta. Saya tuliskan abang saya nomor pertama yang meninggal tahun 2002. Semua yang kebaikan orang tua kalian lakukan, jadikan kenangan baik. Semua guru-guru yang kalian sudah dapatkan selama 3 tahun, jadikan pengalaman terbaik. Besok ujian, kalau kamu masih ada terbesit di hati kamu dendam, dengki, atau mengumpat guru kamu, maka tidak akan pernah bisa menjawab soal-soal. Sekarang saya ingin kalian temui orang tua kalian. Dan kalian pegang dengkul bapak ibu kalian yang hadir hari ini. Boleh berdiri nak? Silakan. Ayah kalau mau maju boleh ke depan. Kalau ada yang mau lesehan, samperin orang tua kalian. Yang gak ada ibunya ya udah, nggak apa-apa. Iya, boleh. Ayo, datang ke rumahnya, boleh ke gurunya. Bentar. Ayo, yang udah datang sama orang tuanya. Hah? Gak usah. Ya, yang punya orang tuanya datengin, pegang kaki. Ya, pegang dengkul orang tuanya. Tapi kalau nggak ada bangkunya, boleh ke depan juga nggak apa-apa. Samperin orang tuanya. Bu, kalau nggak ada space-nya, maju aja ke depan. Duduk lesehan. Kalau emaknya nggak ada space-nya, boleh duduk. Yang nggak ada mamanya sama bu gurunya. Oke, sudah temuin ayah bundanya. Nah, kalian hanya perlu mendengarkan dengan rasa kalian. Di dalam surat Al-Hujurat begitu luar biasa. Kita dikasih pendengaran dan juga penglihatan dan juga rasa.
pegang kedua kaki orang tua kalian. Kalian sampaikan dalam hati, dengarkan kata-kata Kak Adi. Ayah, aku pernah salah ya. Mama, aku pernah salah, Ma. Ayah, Mama, yang hari ini di hadapanku dan Allah menyaksikan, maafin Ananda. Maafin Ananda. Maafin Ananda. Karena ujian bukan hanya di sekolah, tapi kehidupannya akan datang. Maafin ayah, Nak. Maafin ayah, Ibu. Ayah, Bunda, Ananda banyak salah dalam berucap, berakhlak. Apalagi kalau di rumah, kadang nurut, kadang bohong. Ya Allah, jangan Engkau cabut kenikmatan lisan ini, ya Allah, untuk selalu mendoakan ayah ibu kami di hadapan kami. Ya Allah, jangan Engkau cabut, ya Allah, nikmat penglihatan dan akal yang sehat ini di hadapan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Muhaimin, ya Salam. Kami pernah salah, ya Allah. Bahkan kami pernah membentak, bahkan kami pernah menjawab WA kami dengan ketus, ya Allah. Kalau itu yang membuat mereka nanti dan kami tidak masuk ke dalam surga, ampunkan kami, ya Allah. Ayah, Bunda boleh pegang pundak anak dan kepalanya juga boleh. Dan berucap, ya Allah, kami sudah maafkan Ananda kan. Kamilah yang lalai kadang suka tidak berdoa kepada Engkau dalam pengawasan. Nak, maafin ayah. Nak, maafin ibu. Nak. Ibu tidak minta apa-apa dari kalian. Ibu tidak minta apa-apa dari kalian. Kalian hanya perlu belajar. Nak. Buktikan kalau kamu adalah ummatan yang terbaik yang dikatakan dalam firman Allah. Nah, ibu nggak butuh apa-apa. Ibu nggak minta kamu membalas budi kepada ibu, Nak. Teruslah, Nak. Teruslah, Nak. Belajar dan fokus pada tujuan kamu dalam pendidikan. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Di hadapan kami, putra-putri kami, ya Allah. Kami titipkan kepada Engkau, ya Allah. Mereka sudah dewasa, ya Allah. Mereka sudah akil balik, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Karena pengawasan Engkau yang maha kuasa dari kami, ya Allah. Ya Allah, aku titipkan, ya Allah, di ujian esok dan kehidupan, agar mereka bisa mendoakan kami, ya Allah. Kalaulah kami tidak ada, ya Allah, di masa ujian mereka, ya Allah. Mereka rindu, ya Allah, kenangan terbaik yang kami berikan di rumah, di luar rumah. Ya Allah, ya Rahman, kalaulah air mata hari ini, ya Allah, Engkau lembutkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Engkau yang maha segalanya. Ya Allah, kalaulah kami pernah mengalami susah dalam kehidupan membesarkan mereka, ya Allah, jadikan fitrah terbaik pada anak-anak kami, ya Allah, yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikan kami orang tua yang selalu mengambil pelajaran hikmah dari keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Izinkan kami, ya Allah, sebagaimana Nabi Muhammad datuknya berpesan kepada Fatimah Az-Zahra, wahai Ali bin Abi Thalib, kalau nanti Fatimah Az-Zahra meninggal, anakku, akulah abinya, datuknya yang pertama kali mengadah kedua tangan dan menaruh mayitnya di dalam kuburnya. Dan ketika itu ternyata anaknya begitu luar biasa. Wahai ayah, aku dengar isak tangismu tidak seperti biasa. Apa yang kamu lihat, ya? Datukmu menerima jasad Fatimah Az-Zahra radhiyallahu. Begitu luar biasa. Nah, genggam tangan ayah dan ibumu. Genggam tangan ayah dan ibumu.
Itu tidak pernah tahu. Kalau ayah pernah berbuat salah dalam mendidik, kalau ayah pernah mencubit tangan kamu, maafkan mereka. Kalau ibu pernah ngempos pantat kamu, maafkan mereka. Nah. Itu sebuah pendidikan, nah. Genggam mereka. Ayah, ibu, ikuti kata-kata saya dalam hati. Ya Allah, kuatkan kami dalam mendidik mereka, kuatkan kami dalam menggenggam mereka, ya Allah. Semoga mereka bisa membawa kami ke tempat yang Engkau muliakan, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, ya Allah, dengan tangan lembutnya. Ya Allah ya Rahman, semoga dengan tangan mungilnya anak-anak kami hari ini, ya Allah, yang sudah dewasa, mereka bisa menjaga, ya Allah, tangannya untuk berwudu kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tangan lembutnya ini yang dulu kecil, sekarang sudah mulai, ya Allah, mereka kuat, ya Allah. Jangan jadikan, ya Allah, dengan kedua tangannya kelak mereka membentak kami, mendorong kami, menendang kami, bahkan mereka kelak membunuh kami, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, tangan mulia mereka, ya Allah. Jadikanlah tangan yang nanti menggenggam amal soleh, yang membawa kitab suci Al-Quran, yang memanggil kami di surga-Mu, ya Rabb. Nah, doa dalam hatimu dan katakan, ayah, maafin ya, ibu, maafin ya. Terima kasih doa-doanya yang hari ini. Semoga kelak Ananda bukan hanya ujian esok, tapi ketika kelulusan Ananda bisa buktikan, Ananda bisa peluk ayah ibu, Ananda akan buktikan prestasi yang terbaik, dan Ananda terus akan berakhlak yang mulia. Ya Allah, panjangkan orang tua kami umur mereka. Ya Allah, sehatkan jantung mereka. Ya Allah, kalau ada ibu dan ayah kami yang sedang sakit, sehatkan mereka, ya Rabb. Kami ridho mereka sehat, ya Rabb. Kami siap, ya Allah, kalau kemarin kami sempat disuruh bikin teh manis atau disuruh bikin kopi, kami lalai, ya Allah. Aku rindu sehat mereka, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Kalau kemarin, ya Allah, kami suruh jaga adik kami tidak jaga. Kami malah mendelegasikan kepada adik kami yang berikutnya. Ya Allah, berikan kami kesempatan emas. Kalau kami disuruh apapun orang tua kami nurut, ya Allah. Kalau itu menjadi ridha-Mu, menjadi jalan surga-Mu, ya Allah, mudahkan kami, ya Allah. Nah, berdiri dan peluk ibumu, nah. Berdiri dan peluk ayahmu, nah. Ayah, dekat anak kita yang begitu luar biasa. Ayah ibu begitu luar biasa. Darah daging ayah kandung, darah daging yang dilahirkan dari ibu dan ayah yang begitu luar biasa. Ini akan menjadi penguat jiwa-jiwa mereka. Terima kasih ayah ibu yang hadir. Terima kasih guru-guru. Terima kasih semuanya. Doa terbaiknya bukan nangis karena cengeng, tapi kita lembut pengen dapat bimbingan dan doa dari semua. Terima kasih ayah ibu yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan bukan pelukan terakhir kita pada orang tua kalian. Dan begitu luar biasanya kita diajarkan dalam syariat tarbiyatul abdan. Pelukan, sentuhan, jangan pernah berkurang. Kalian akan merasakan begitu luar biasanya. Pujian pada anak kita jangan berkurang, ayah bunda. Quality time buat mereka juga jangan berkurang. Pengawasan kita apalagi. Guru-guru kalian begitu luar biasanya menyiapkan waktu buat kita. Sadarilah, nah, waktu kita terbatas. Ayah bunda juga terbatas waktu. Kalianlah yang nanti akan meneruskan yang terbaik. Terima kasih ayah bunda. Terima kasih. Silakan pegang
tisunya dan elap air matanya. Boleh kita kembali lagi ke depan. Terima kasih ayah bunda. Terima kasih. Kalau ada temennya nggak nangis, nggak apa-apa. Kan kita nggak disuruh nangis juga, ya. Yang nangis hatinya Allah lembutkan. Tidak ada yang salah, nangis dan tidak nangis. Terima kasih anak-anak yang hebat. Allahu Akbar. Silakan minum, ayah bunda dan anak-anak juga boleh minum. Ayah bunda, Nabi Muhammad begitu dekat dengan anak-anaknya. Nabi Muhammad tidak pernah membedakan baik anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nabi Muhammad juga dekat dengan para sahabat. Nabi Muhammad juga menikahkan anaknya dengan sahabat. Kita yang hari ini bertetangga baik dengan siapapun. Terakhir dari saya, yuk buang dan campakkan jauh-jauh. Kalau kita masih ngomongin orang, kepo dengan kehidupan orang, itu yang akan menjadi penghalang rezeki kita. Kalau kita pernah juga salah sama guru-guru kalian, saatnya guru-guru kalian yang di hadapan kalian juga akan berdiri dan kalian peluk guru-guru kalian. Boleh Bapak Ibu berdiri di sini? Dan kalian yang sudah akil balik tidak perlu bersalaman. Bagi yang putra, yang putri boleh berpelukan dengan guru-guru akhwatnya, begitu luar biasa. Dan sampaikan sesuatu yang luar biasa di hadapan guru kalian, walaupun tidak bisa banyak berkata-kata. Boleh berdiri yang putri dulu. Yang putri boleh berdiri, nah. Guru kalian juga punya salah dengan kalian dalam mendidik, dan kita tidak pernah tahu, nah. Boleh yang putri. Guru-guru yang ikhwannya tidak usah bersalaman, hanya mendengarkan kalimat satu persatu langsung jalan. Dan nanti di guru yang perempuan, maafin Pak Guru ya, maafin aku ya Pak Guru yang kadang suka hilaf dan bersalah. Peluk guru kalian yang perempuan, cukup tidak bersalaman dengan guru ikhwan. Pak Guru maafin kami, Ibu maafin kami, Bapak maafin kami dalam salah dalam belajar. Kami yang selalu merepotkan, kami yang tidak tahu apa-apa. Bu Guru sabar, Bu Guru mengingatkan, bahkan mungkin istirahat Bu Guru terganggu gara-gara aku nanya soal dan tugas. Ya Allah ya Rahman, aku sebagai murid jarang sekali berdoa buat guruku. Maafin ya Pak Guru, maafin aku, maafin kami yang selama ini banyak mungkin mengumpat, merasakan, bahkan tidak mau menolong, hanya sebatas mengambilkan air minum atau tas Ibu Guru. Maafin kami Pak Guru, maafin kami Bu Guru. Ya Allah ya Rahman, berkahi mereka, kehidupan mereka ya Allah. Kami belum bisa balas apapun, kami juga belum bisa memberikan apapun. Kalau suatu saat nanti kami menjadi alma mater yang sukses, kami menjadi pejabat yang hebat, kami menjadi orang yang sukses, kami hadir sebagai alma mater yang memberikan dampak yang terbaik buat sekolah ini. Pak Guru maafin kami, Bu Guru maafin kami. Yang sudah boleh duduk. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih atas jasa Bapak Ibu Guru semuanya. Doakan kami Bapak dan Ibu Guru ketika menghadapi ujian madrasah esok, agar kami kuat jiwa raga kami, dan Allah kuatkan hafalan kami, dan juga kemudahan dalam menjawab soal-soal yang akan diujikan. Ya Allah ya Rahman, kami berada di MTS Al-Muhajirin, kami akan buktikan kepada siapapun kami menjadi putra-putri terbaik
yang mencerminkan akhlak yang mulia sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Pak Guru maafin kami, Bu Guru maafin kami. Jangan pernah bosan Bapak Ibu Guru, doakan kami, dan kami juga akan mendoakan Bapak Ibu kami, Bu Guru, sejak ini dan seterusnya. Ya Allah ya Rahman, kami tahu ada di antara ibu kami yang juga dulu sekolahin anaknya di sini. Maafin ya, kami sebagai adiknya belum bisa berbuat yang terbaik. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Maafin kami Bapak Ibu Guru. Maafin kami Bapak Ibu Guru. Semoga kami lancar dalam ujian. Semoga kami dimudahkan oleh Allah. Semoga kami tidak ada halangan suatu apapun. Doa Bapak Ibu lah yang menguatkan jiwa kami dan raga kami. Ya Allah ya Rabb, sehatkan mereka ya Allah, agar kami bisa berjumpa di saat ujian kami dan bertanya kepada mereka di saat kami setelah ujian. Ya Allah ya Allah ya Rahman, Pak Guru, Bu Guru, maafin kami Pak Guru, Bu Guru. Ya Allah ya Rahman, sehatkan mereka ya Allah, mudahkan mereka ya Allah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Ibu Guru, Wakil Saspras, Wakil Kurikulum. Maafin kami semua Ibu Wali Kelas yang begitu luar biasa. Semoga kami dapat melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami. Begitu luar biasanya. Maafin kami Pak Guru yang sering merepotkan. Mungkin kami pernah jahil di kelas 1. Mungkin kami pernah ngumpetin sendal atau sepatunya Bapak Ibu Guru. Maafin kami. Mungkin kami juga pernah matain kursi di sekolah. Maafin kami Bapak dan Ibu Guru. Ya Allah ya Rahman, begitu luar biasa kehangatan pelukan Ibu Guru dan Bapak Guru kalian akan sampai, dan Allah anugerahkan kasih sayang buat kita, kepintaran buat kita setelah kalian meminta maaf kepada orang tua kalian yang begitu tulus. Terima kasih anak-anak yang hebat. Ibu sudah mendoakan kalian. Silakan boleh kembali ke tempat duduk yang sudah agar bergantian. Barakallahu fikum lana wa lakum bin najah. Ya Allah ya Rahman, terima kasih Ibu Guru, terima kasih. Kamu hebat, kamu kuat, kamu akan sukses. Maafin Ibu Guru ya nak ya, kalau belum maksimal mengajarkan kamu. Boleh kembali ke tempat duduk nak. Terima kasih. Berkah selalu. Ayah Bunda tercermin begitu tulusnya putra putri kita, tercermin dari hati yang lembut, wajah yang begitu bercahaya. Kelak mereka yang akan kelak membawa kita ke hadapan malaikat Ridwan yang menunggu surga. Karena di sana ada pintu-pintu birrul walidain, pintu-pintu yang Allah akan ridho dan memasukkan anak-anak kita, yang memaafkan guru-gurunya, yang memaafkan dan mendoakan guru-gurunya. Semoga semuanya Allah mudahkan dengan keridhaan, dengan kekuatan, dengan segala-galanya yang kita harapkan. Ya Allah ya Rahman, terima kasih ayah dan ibu, terima kasih. Barakallah. Anak-anak semoga menjadi kuat, menjadi hebat dan menunjukkan prestasinya. Dan seluruh nanti siapapun yang mengawas, mereka senang karena anak-anak muda menjawab soal-soal latihan, menjawab soal-soal ujian. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, maafin kami ya Ibu, kami yang mungkin pernah nakal, kami yang mungkin pernah tidak mau disuruh-suruh. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, terima kasih. Yang putra boleh menyusul abang, peluk guru ikhwan kalian dan maafkan guru ikhwan kalian. Jabat tangan boleh, ayo. Begitu luar biasa, guru ikhwan kalian pasti juga pernah salah dengan kalian. Guru ikhwan kalian pasti pernah mengucap yang tidak baik. Maafkan mereka, salim dan peluk mereka dengan penuh tulus yang begitu luar biasa. Terima kasih Ibu, terima kasih Bunda, terima kasih Bapak Guru, begitu luar biasa. Terima kasih guru yang telah memberikan kesempatan kami belajar di MTS Al Muhajirin.
Maafin kami Ibu, maafin kami Pak Guru, maafin kami yang selalu berbuat salah dan dosa, berbuat hilang. Peraturan kami kadang kami tabrak, rambut disuruh cukur kami kadang tidak cukur. Maafin kami Pak Guru, maafin kami Bu Guru. Kami lalai, kami mungkin tidak taat, mungkin pada saat itu kami lupa juga untuk berbicara kepada ayah dan ibu kami. Terima kasih ayah ibu, terima kasih Bapak Ibu Guru atas jasa-jasamu yang begitu luar biasa. Doakan kami kelas 9 yang terbaik di angkatan 35 ini, kami kelak akan membuktikan prestasi-prestasi yang gemilang, yang akan menjadi catatan terbaik di sekolah ini, yang akan menjadi alma mater yang terbaik, mungkin bukan di sekolah, tapi di kecamatan atau provinsi. Ya Allah ya Rahman, ampunkan kami, ampunkan guru-guru kami. Terima kasih Ananda, terima kasih maafin guru, maafin guru, maafin guru. Semoga kami bisa berjuang, semoga kami bisa melewati ujian madrasah yang lebih baik. Ya Allah ya Rahman, berkahi kehidupan mereka, berkahi kehidupan mereka. Semoga mereka selalu sehat ya Allah. Semoga guru-guru kami memberkahi kehidupannya. Semoga guru-guru kami Engkau berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, apabila ada guru-guru kami yang sakit, angkatlah sakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, apabila ada guru kami yang kekurangan dalam kehidupannya, berkahi ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ilmu yang mereka dapat, ilmu yang mereka berikan kepada kami, semoga kami menjadi Imam Syafi'i yang cendekiawan, menjadi Ibnu Sina yang hebat, menjadi Muhammad Al-Fatih yang hebat, menjadi orang-orang yang bersama para nabi yang begitu banyak didoakan oleh para nabi, karena mereka takzimul guru, takzimul muallim. Ya Allah ya Rahman, terima kasih, terima kasih, terima kasih anak-anak hebat. Maafin guru ya, maafin aku juga ya guru, maafin aku juga Pak Guru, maafin aku semuanya. Berkah selalu, saya selalu guru. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan kami, jangan pernah bosan untuk memberikan pendidikan buat kami, agar kami berada dalam koridor akhlak yang mulia sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa. Terima kasih anak-anak yang hebat, terima kasih para guru-guru yang hebat yang begitu luar biasa memberikan pendidikan buat kami semuanya. Bapak Ibu Guru boleh duduk, silakan kembali ke tempat duduknya.